berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi tinggi. Karena berekspektasi tinggi bisa membuat sakit hati. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Perkenalkan kami kelompok 1 Sapa absen 3. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Alexa Makfiratul Azhara, number 4. Perkenalkan kami Pulau Jareta Fitri Fauzira absen skala kelas. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rita Warana, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nita Risma Putri, absen 23. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Cesar Karina, number 32. Bapak Ibu guru penguji yang kami hormati dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan PTS PJBL kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai naik lebih tinggi, kerja lebih ringan, peran Solid di dunia industri. Nah, naik lebih tinggi menggambarkan kemampuan Solid dalam mengangkat barang atau bekerja ke posisi yang lebih tinggi, sehingga memudahkan dalam aktivitas penyimpanan maupun pengambilan barang di rank yang tinggi. Kemudian ada kerja lebih ringan. Di sini menunjukkan bahwa dengan adanya Solid dapat mengurangi beban bekerja. Pekerjaan yang sebelumnya berat, berisiko atau membutuhkan tenaga yang lebih banyak dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan aman. Kemudian peran Solid di industri. Di sini berfokus pada presentasi, yaitu bagaimana Solid sebagai alat bantu penting dapat berperan penting di kegiatan industri. Selanjutnya adalah latar belakang. Solid mulai dikembangkan pada tahun 1950-an untuk mempermudah pekerjaan di ketinggian dengan cara yang lebih aman dan stabil. Desainnya yang berbentuk seperti bodi memungkinkan platform naik turun secara vertikal. Pada 1970-an, perusahaan seperti JLB dan GE menciptakan versi modern yang digerakkan oleh listrik atau hidrolik. Seiring waktu, Solid terus disempurnakan dengan teknologi yang lebih canggih, lebih aman, dan ramah lingkungan. Kini, alat ini banyak digunakan di bidang konstruksi, gudang, dan perawatan. CLG dan CLG sendiri adalah dua nama perusahaan di Amerika yang membuat alat untuk bekerja di ketinggian. Salah satu contoh alatnya adalah Solid. Kemudian, dua perusahaan ini sangat terkenal di dunia industri yang membutuhkan alat untuk bekerja di ketinggian. Nah, setelah pendekatan yaitu tujuan. Jadi tujuan kelompok kami membuat mini Solid adalah untuk mengetahui cara kerja Solid, juga bisa melatih keterampilan dan kreativitas siswa, serta mengembangkan kerjasama dalam tim maupun dalam kelompok. Jadi maksud dari tujuan kami adalah mempelajari Solid juga dapat membantu siswa untuk memahami sistem kerja hidrolik, melatih keterampilan saat merancang dan membuat model. Kegiatan ini juga dapat mendorong siswa untuk menemukan solusi yang efektif serta mengembangkan kerjasama dalam proses merancangan dan pembuatan karena membutuhkan pembagian tugas, komunikasi, dan kolaborasi antar anggota kelompok. Lalu yaitu ada alur perencanaan. Alur perencanaan kelompok kami yang pertama, kelompok kami membuat rancangan desain mini Solid agar mengetahui ukuran dan bentuk jelasnya. Lalu kita menentukan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat mini Solid. Dan kita menghitung rencana anggaran biaya agar pengelolaan dana dapat lebih terkontrol dan juga efisien. Nah, selanjutnya, Solid adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan orang dan barang langsung ke atas dan ke bawah. Alatnya ini seperti gunting yang bisa membuka dan juga bisa menutup. Solid juga biasanya dibuat gerakan melalui tenaga listrik, juga bisa menggunakan hidrolik. Lalu yaitu fungsi utama dari Solid sendiri membantu pemindahan dan pengangkutan barang atau orang ke tempat yang lebih tinggi dengan cara yang aman, praktis, dan juga cepat, serta menurunkan risiko kecelakaan pada saat bekerja dibanding menggunakan tangga biasa untuk mengambil atau menaruh barang di ketinggian. Nah, untuk menghasilkan tenaga, sistem hidrolik memanfaatkan fluida bertekanan. Fluida yaitu segala jenis zat yang dapat mengalir, seperti zat cair dan zat gas. Contoh dari zat cair seperti air, bensin, oli, maupun minyak. Dan itu dari zat gas seperti uap air, oksigen, dan udara. Sistem hidrolik banyak digunakan pada alat berat. Hubungan Solid dengan industri sangat erat karena alat ini berfungsi untuk membantu proses pekerjaan di ketinggian. Jadi, hubungan Solid dengan industri adalah sebagai alat penunjang kerja
pensil. Pensil ini kita pakai untuk menulis panjang, lebar, dan tinggi yang sudah kita ukur. Lalu ada gunting. Gunting ini kita pakai untuk menggunting selang infus. Selanjutnya ada alat gas. Alat gas ini kita pakai untuk menyambungkan besi satu ke besi yang lain. Selanjutnya ini adalah bahan yang akan kami gunakan untuk membuat mini sisori. Yang pertama adalah kayu halus. Kayu halus digunakan untuk membuat rangka dongkrak pada mini sisori. Selanjutnya ada dinamo DC. Dinamo DC digunakan sebagai mesin penggerak skru rod agar bisa maju atau mundur. Lalu ada lem kayu. Lem kayu digunakan untuk merekatkan antara triplek pada alas atau platform yang ada di mini sisori. Selanjutnya ada pipa besi. Pipa besi sebagai penghubung antara mur dengan batang suntikan. Berikutnya ada kabel. Kabel digunakan untuk menghubungkan antara baterai, push button, AUX298N dan dinamo DC. Kemudian ada oli digunakan sebagai cairan feeder tekanan untuk menghasilkan tenaga. Selanjutnya ada flexible coupling yang digunakan sebagai penghubung antara dinamo DC dengan skru rod. Kemudian ada plat besi. Plat besi di sini kita memakai dua bentuk. Yang pertama, plat besi bulat. Plat besi bulat digunakan sebagai untuk merekatkan antara pipa besi dengan batang suntikan, dan untuk plat besi yang persegi panjang digunakan untuk menahan mur agar mur tersebut tidak ikut bergerak. Kemudian ada timah solder. Timah solder digunakan sebagai penghubung antar kabel. Lalu ada skru rod. Skru rod digunakan untuk mendorong atau menarik batang suntikan pertama sehingga cairan di dalamnya bisa berpindah ke suntikan yang kedua. Selanjutnya ada mur. Mur digunakan. Lalu ada pilok digunakan untuk mewarnai mini sisori. Kemudian ada paku digunakan untuk menyambungkan triplek dan satu kayu ke kayu lain. Kemudian ada L289N digunakan sebagai driver motor yang berfungsi mengontrol kecepatan dan arah dua motor DC. Kemudian ada triplek 8 mm digunakan untuk alas dan platform, serta digunakan untuk menyetabilkan alur maju mundurnya mur. Kemudian ada charger baterai untuk menambah daya tahan baterai. Kemudian ada mur 8 mm digunakan untuk membantu memutar skru rod. Kemudian ada selang infus digunakan untuk menyambungkan antar suntikan. Lalu ada push button digunakan untuk membantu mengatur naik turun mini sisori. Kemudian ada skru profil 2 cm digunakan untuk menyambungkan plat besi dengan suntikan. Yang terakhir ada suntikan 100 mili digunakan sebagai sistem hidrolik untuk membantu mendorong mini sisori. Jadi di sini ada gambar rangka yang kami buat. Di sini ada baterai 4 biji dan disambungkan dengan AUX298N dengan menggunakan kabel. Lalu ada push button untuk naik turunnya sisori. Lalu disambungkan dengan dinamo DC. Lalu flexible coupling. Lalu charger yang terbuat dari triplek. Lalu di bawahnya mur ada plat besi kompak atau plat besi persegi panjang. Selanjutnya ada plat besi bulat. Terus ada suntikan 100 mili yang dihubungkan dengan suntikan 100 mili dengan menggunakan selang. Jadi di dalam suntikan di sini ada cairan fluida. Selanjutnya ada suntikan 100 mili. Di sini kami akan membuat mini sisori dengan tinggi 60 cm, panjang 35 cm, lebar 25 cm dengan dua susun X itu berbentuk seperti ini. Tinggi maksimal per X ada 25 cm, terus panjang batang per X di sini ada 30 cm. Nah, RAB merupakan singkatan dari rencana anggaran biaya, yaitu sebuah dokumen yang merinci estimasi total biaya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan. Nah, jadi RAB bagi kelompok kami sangat penting untuk mengestimasi biaya yang kita butuhkan dalam menyelesaikan proyek kami, yaitu mini sisori lift. Dan ini merupakan RAB kami dengan nilai total sebesar Rp514.000. Jadi kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu rancangan mini sisori ini membantu kami memberi gambaran mengenai cara kerja sisori dengan sistem hidrolik. Selain itu, proses perencanaan ini juga membantu kami untuk melatih keterampilan, kreativitas, dan
Ya. Baik, Ibu ini tadi sudah lihat presentasi meskipun tadi telat ya. Tapi terakhir kalian sudah buat tentang perencanaan programmu, sudah ada ukurannya, sudah ada perkiraannya, ini seperti apa. Ibu hanya mengingatkan saja karena kalian kelompok 2 ya. Jadi kita kelompok 1 di gelombang kedua. Ya. Oke. Yang tadi yang gelombang ke-1 itu ada tambahan manual book tentang kamu, terus kemudian juga ada masanya. Nanti mungkin akan ditanyakan oleh Bapak yang lain juga tentang masanya ya. Manual booknya itu kalau bisa kami pakai ini biasanya jadi 2 bahasa. Biasanya pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bukan nanti yang untuk harus menarik mungkin ya, seperti itu ya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak. Kalau bisa di masa itu di jadi setelah di masa kemudian kalian jelaskan dengan apa kami dalam rencana hasilnya seperti ini baru ini itu aja yang diingatkan di sesi pertama itu aja. Terima kasih. Anak-anak yang belum tampil, minta tolong ya bahwasanya semua masukan dan saran dari Bapak Ibu Guru Penguji berlaku untuk semua ya, supaya kita juga cepat selesai. Jadi tidak mengulang-ulang yang sudah ditanyakan, ya. Jadi referensi masukan saran untuk kelompok yang tampil juga berlaku untuk yang belum tampil. Jadi yang belum tampil juga membaca catatan. Oh iya, ternyata sama. PPT itu juga kebutuhannya masih sama dengan yang tampil, itu ya, nanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, job desk-nya masing-masing ya, dari Zaki. Job desk-nya apa Zaki? What are you doing of this project sampai pada hari ini tampil? Apa saja yang sudah dilakukan? Kontribusinya masing-masing. Ya, Zaki ngapain? Membantu membuat latar belakang dari latar belakang, lalu ada tambahan sama kesimpulan. Oke, cukup. Terus Ahli. Jadi saya membantu untuk pembukaan. Kemudian saya juga mencari fungsi mengenai spesialis dan juga alih perencanaan kelompok kami. Ternyata Yang bisa menjawab menurut saya mengerjakan tujuan, dan juga penjelasan, dokumentasi, serta penutupan. itu. Saya menjelaskan judul dan membuat judul, terus membuat terapi dan menjelaskan cairan atau fluida. Jadi ini ya, sebenarnya job desk ini tidak hanya apa yang sudah dilakukan, tetapi rencana jangka panjangmu yang akan dilakukan untuk persiapan PAS juga. Pastinya kan sudah dibagi ya. Ketua kelompoknya siapa? Ale. Jadi kan sudah dibagi ya. Ini. Meskipun nanti finally tetap dibicarakan bersama karena ini adalah proyek kelompok. Tetapi saya yakin kalian sudah membagi tugas, mulai apa yang sudah dilakukan sampai pada hari ini PPS dan apa yang kedepannya akan rencana pengerjaan proyek kedepannya ya. Dan juga boleh disampaikan ya nanti kedepannya saya saya nanti kerjanya ini nanti saya mau visinya, nanti saya begini ya, silakan disampaikan. Itu menunjukkan bahwa kalian semua kerjasama dengan sangat baik, begitu ya. Oke, untuk video selain menyusun ini apa nanti yang kedepannya nanti Membeli alat tambahan. Di nanti sini saya membantu mencari bahan tanah, terus
of the ini ya pakai water ya, the amount of the water. Jadi jumlah air dan kapasitas atau beban yang diangkat ini harus benar-benar you must calculate ya correctly, harus perhitungannya harus tepat, karena apabila tidak tepat nanti bisa terjadi barangnya tidak bisa apa ini sistem liftnya tidak bisa naik, atau bisa jadi dia ambles ya, kelebihan beban. Nah, itu bagaimana ini dari kelompok ini rencana depannya? Ini tadi sudah dicoba, sudah. Oh, belum simulasi. Oh. Tapi di bahan tolong dibahas. Ini menggunakan ada sepuluh, ada pipa besi. Apa yang dimaksud dengan sepuluhnya? Berarti kerangkanya ini menggunakan pipa besi. Iya. Nah ini. Di sini strukturnya itu kayak bungkus dengan pipa besi. Nanti pipa besinya ini dilas ke plat besi bulat. Terus Saya lihat ada las juga. Untuk las itu ya. Terus plat besi bulat ini disebruk ke batang suntikan di sini. Ininya. Zigzagnya itu menggunakan apa bahannya? Di sini menggunakan kayu halus. Kayu halus. Oke ya. Jadi karena kita tidak tahu pasti ya agenda WAS-nya nanti tanggal pastinya tanggal berapa. Kalau sama dengan yang lalu-lalu itu adalah awal bulan 11. Bulan 11 ya sudah tidak lama lagi. Karena namanya membuat alat ini perlu uji coba. Ya, kalau sekali uji coba langsung jadi alhamdulillah. Tetapi jangan terlalu pede. Jadi beri waktu yang panjang. Targetmu bulan depan ini selesai. Setidaknya akhir Oktober ya, akhir Oktober atau minggu ketiga itu sudah trial error. Ya, sudah trial error. Kemudian apa ini dokumentasi ada ya dokumentasi ya? Oh ya. Nah karena ini memang masih proposal ya, perencanaan ya, masih rencana, oke, masih butuh. Nanti saya mengingatkan sekali lagi masukan dan saran untuk semua kelompok. Dokumentasi pada saat nanti sudah mulai merakit video ya saya, video. Ada dokumentasi video. Di situ benar-benar sudah tidak bisa ditipu. Kalau foto kan masih bisa action saja. Action kalian bagi sesuatu yang sudah jadi. Ya itu kan bisa saja kalau itu. Tapi kalau sudah video dan itu wajahnya masing-masing, ini wajahnya Nadine, ini wajahnya Zaki, ini Sesa, ya kemudian Janeta, Ale, siapa satunya ini? Rido. Nah itu sudah. Nanti wajahnya harus kelihatan pada saat di video. Jangan sampai nanti sudah melas tangannya saja. Nanti jangan-jangan tangannya bujang. Ya, Kamu sendiri. melas sendiri. Seperti itu kita bantuan ke orang lain. Oh, ke orang tua. Nah, terus yang Sampai paling kamu nggak ada pembelajaran itu. yang paling penting untuk diingatkan nanti pada saat sudah mulai perakitan apa ini istilahnya bahan-bahan untuk menjadi scissor lift, ya SOP-nya wajib menggunakan kartu pak. Jadi dokumentasi yang pada saat perakitan alat itu menggunakan kartu pak, Baju kerja. ya baju kerja itu SOP-nya. Terus kelasnya sudah ditanyakan oleh Bu Maria tulisannya. Kelas ini pun ada SOP-nya loh. Kalau saya kelas itu nggak ada helmnya khusus, ya, makanya itu kelas sendiri sama bagaimana, ya. Karena memang untuk kalian memang ini ya bukan di bidangnya, saya kira kalau dijelaskan masih dimaklumi ya Bu Dia ya, Pak Adil ya. Yang paling penting kan kalian perencanaannya, perakitannya itu adalah
kaget pada kemarin tidak ada pengelasan dengan saya. Jadi tadi kok muncul pengelasan. Shock saya. Iya bro, cuma dengan saya tanpa kelas bro. Ya, tapi kalau kalian ingin tahu juga tidak apa-apa, boleh. Tapi jangan dilakukan sendiri. Karena itu butuh latihan khusus. Sesembarangan dan butuh benar-benar alat. Kalian pun nggak punya alatnya. Pengamanannya luar biasa. Betul ya. Salah satunya kalian juga nggak punya alatnya. Ya, itu ya. Boleh nanti kita izinkan kalau memang itu mau jelas, ya harus perantara. Boleh minta bantuan ke orang tuanya, boleh, tapi tetap kalian menyaksikan dari jauh dekatnya, ya, karena memang pengamanan itu sangat diperlukan. Kalau kena mata langsung bisa bahaya. Cikan atau cahaya ini jadi kelas yang itu ya, risikonya besar. Boleh melihat dari caranya yang jangan terlalu dekat. Jadi saya ingin tahu gimana sih caranya orang kelas itu, boleh ya sebagai pengalaman dan pembelajaran. Oke ya, oke. Kamu menggunakan poli bukan air. Itu juga nanti bisa dieksperimenkan, dicoba kalau menggunakan air seperti apa, kalau menggunakan oli atau minyak bagaimana. Karena air dan minyak itu ada nilai tekanan yang berbeda. Boleh dicoba, karena mungkin kalian di sini juga memastikan ingin menggunakan minyak boleh. Ya, jadi nanti boleh dicoba kalau bisa eksperimen menggunakan air boleh. Silakan ya, jadi seperti itu. Terus terkait L298N nya itu kalian juga butuh perakitan atau pelatihan perakitan ya. Boleh nanti belajar di kelas kalian yang ya, karena itu butuh perakitan yang ekstra untuk L298 nya. Nah ini fungsinya sebagai pengontrol, betul sebagai pengontrol bagaimana push buttonmu ini salah. Betul? Karena kalau push buttonmu ini salah, dia tidak akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Betul ya? Apa-apa, saya salut ke kalian bisa jauh mempelajari ilmu-ilmunya. Tidak apa-apa, karena memang itu arah kalian teknik. Ya, apa-apa. Nanti bagaimana kalian belajar menggabung kabel-kabelnya dari push 1 ke push 2, karena itu beda jalurnya nanti, jangan sampai disamakan ya. Jadi mana yang ke kiri, mana yang ke kanan, karena kalian menggunakan dinamo yang dua arah. Yang dua arah? Kalau satu arah mas ya, ya, begitu ya. Jadi itu masuk ke akhir nanti dengan baik dengan saya ataupun dengan Bumi yang ada. Ini namanya kolaborasi. Jadi jadinya akhirnya kenal dengan guru kita. Itu kelasnya. Oh ya, maksimalnya berapa untuk berat yang kamu inginkan, yang kelompok kalian inginkan? Ini kan minimal yang ditulis. Maksimalnya berapa? Keinginan kalian, keinginan kelompok kalian. Kan nggak bisa over muatan, bisa berjalan nanti alatnya. Berapa? Belum dikondisikan? Oke, jadi next harus sudah dikondisikan karena ini berhubungan dengan peralatan itu.
Ya. Oke, boleh. Baterai 1865 itu maksudnya? Jenisnya, jenis baterainya 1865. Jadi kakak butuh berapa baterai? Oke. Kalau oli itu berarti kan karena dia cenderung emulsi ya Pak ya. Jadi makanannya juga agak lumayan kan beratnya. Kalau air tapi ada sedikit kelebihan dan kelemahannya. Kalau air kan dia ya istilahnya apa ya ausnya itu ya. Kalau oli kan ya dikentalkan gitu ya. Nanti diekspres kan itu. Jadi sudah oke sudah ini maksudnya sudah bagus Pak. Ada 1 kali 2 susun ya 2 susun alhamdulillah ya biasanya karet benar maksudnya maksimal sen itu ya pakai sen itu 25 cm ya. Nah di panjangnya itu sudah ada dari tingginya 60. Ini nanti saya yang tadi yang ingin gambar rangkanya seperti ini jadi jelas gitu 35. Kemudian tingginya yang dilihatkan yang apa itu dinaikkan itu sampai berapa 60 cm ya 35 beratnya itu saya beripatku atau apa itu terganggu dengan minimal berat 0 gram ya misalnya tidak usah ditulis lah seperti itu ya. Oke. Apa yang dikatakan Pak Agung tadi itu eksperimen ya Pak. Jadi nanti ini mungkin akan ada perubahan ya selagi kalian nanti pada saat membuat ya apalagi untuk mulai mungkin tancap gasnya mulai minggu depan kalian sudah bisa ya sehingga nanti bisa dicoba ya bisa dicoba jalan atau tidak. Intinya pada saat kegiatan PAS ya apa yang kamu buat ini bisa didemonstrasikan dan bisa jalan ya. Jadi percuma kalau misalnya kamu ngomong ini jelas Bu di sini itu tidak semudah yang kalian bayangkan ngerangkai ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Apalagi kalau matematik itu ya Pak Mas pusnaker ya pusnakernya itu nanti kalau misalnya pengaruhnya kan dari ya 298 ini ya kan ya itu kalau ikutnya teko sing rangkaian ini tidak laku kabeh gitu ya kan itu enggak percuma kalau misalnya kamu bisa ngomong tapi tidak melakukan tapi sesuai dengan pasti rencana kalian sudah bagus ya sudah istilahnya untuk otomasi industrinya itu sudah ada artinya tidak manual dikumpul ya suntikan dikumpul terus mereka terus sehingga tidak iso laku lah istilahnya seperti itu sudah menjadi input yang bagus lah untuk pertama kali kalian kelas 10 sudah buat produk ya produk ini nanti kita bisa pajang di kegiatan jalan karya ya kalian juga bisa mendemonstrasikan ya syukur-syukur nanti ada yang tertarik dengan apa yang sudah kalian buatkan gitu ya. Saya tinggal tunggu tanggal mainnya saja ya mungkin misalnya gak bisa dilakon ya tidak ya karena itu saja
Ya kan namanya coba-coba, eksperimen nggak apa-apa, ya kan? Belajar. Belajar nggak apa-apa, tapi gagal jangan gitu loh.